Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastajibu lahu istijabatan ta'i'in wa nulabbi hajatahu talbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih dan teristimewa. Ringan langkah kakinya, terbuka pintu hatinya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian fikih 4 mazhab kita, masih pada bab solat, yang mana pada malam yang penuh keberkahan ini kita akan masuk kepada pembahasan hukum kunut di dalam solat. Jamaah yang dirahmati Allah, secara bahasa kunut itu artinya adalah doa. Kunut itu artinya doa. Para ulama sepakat bahwasanya kunut ini hukumnya sunnah di dalam sholat. Ulama sepakat bahwasanya kunut ini sunnah di dalam sholat. Hanya para ulama berselisih dalam menentukan pada sholat yang mana kunut itu disunnahkan. Jadi ulama sepakat bahwasanya kunut itu merupakan sunnah di dalam sholat. Hanya saja para ulama berselisih pada sholat apa kunut ini diamalkan. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, kunut itu dilakukan pada saat melaksanakan sholat witir, yang mana menurut mazhab Hanafi kunut dilakukan sebelum ruku. Adapun mazhab Hambali kunut dilakukan setelah ruku. Dan tidak disunnahkan melakukan kunut menurut mazhab Hanafi dan Hambali selain pada saat melaksanakan sholat witir. Jadi menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kunut itu hanya pada saat sholat witir.
Adapun menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, kunut itu disunnahkan pada saat mengerjakan sholat subuh. Yang mana menurut mazhab Syafi'i, kunut dilakukan setelah ruku sebagaimana yang selama ini kita amalkan. Namun menurut mazhab Maliki boleh setelah ruku, namun al-afdal yang paling utama itu dilakukan setelah ruku. Dan disunnahkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali untuk melakukan kunut pada sholat-sholat wajib apabila umat Islam tertimpa suatu musibah atau bencana, atau mendapatkan kezaliman dari orang-orang kafir, munafik ataupun musuh-musuh Islam lainnya. Itulah yang disebut dengan kunut nazilah. Yang mana mazhab Hambali membatasi kunut nazilah hanya pada sholat subuh, dan mazhab Hanafi membatasinya hanya pada sholat-sholat yang jahar saja, kunut nazilah tadi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kunut nazilah itu bisa diterapkan pada semua sholat 5 waktu. Mari bersama-sama kita selami pendapat dari setiap mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, orang yang mengerjakan sholat menerapkan kunut hanya pada saat sholat witir saja. Setelah dia bertakbir, maksudnya takbiratul ihram, dia membaca iftitah, kemudian dia membaca al-fatihah, kemudian dia membaca surah setelah al-fatihah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, sebagaimana pada saat dia mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Kemudian dia letak lagi di bawah pusarnya. Jadi setelah membaca surah, diangkat kedua tangannya, kemudian dia letak lagi di bawah pusarnya. Barulah dia melakukan kunut. Jadi seperti inilah kunut pada mazhab Hanafi. Allahu Akbar, baca iftitah Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsiran. Setelah selesai membaca Al-Fatihah. Begitu selesai membaca surah. Setelah membaca surah, maka dia mengangkat tangan, kemudian dia letak di bawah pusarnya lagi, karena bersedekap dalam mazhab Hanafi peletakannya di bawah pusar. Barulah dia membaca kemudian baru setelah itu ruku. Inilah yang disebut kunut sebelum ruku. Dan tidak ada kunut pada sholat selain sholat witir, kecuali ketika ada musibah yang menimpa umat Islam. Itu pun kunut nazilahnya hanya pada sholat-sholat yang jahar saja. Itu sholat subuh, maghrib dan isya. Adapun kunut yang dilakukan Nabi pada saat sholat subuh, sebagaimana yang disebut di dalam hadis, Nabi pernah selama 1 bulan melakukan kunut pada saat sholat subuh. Menurut para ulama mazhab Hanafi, hadis tersebut secara hukum mansukh. Mansukh itu dihapus secara hukum. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud annahu alaihi salam qanata fi salatil fajri syahran thumma tarakahu. Bahwasanya kata Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada saat sholat subuh selama sebulan, kemudian Nabi meninggalkannya. Adapun tempat pelaksanaan kunut, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, yaitu pada saat sholat witir.
sebelum ruku rakaat ketiga. Jadi pada saat sholat witir sebelum ruku pada rakaat ketiga. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh banyak sahabat seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab ridwanullahu alaihi. Bahwasanya kunut Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam riwayat tersebut yaitu sebelum Nabi melakukan ruku pada saat sholat witir. Lantas bagaimana redaksi doa kunut dalam mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi redaksi kunutnya beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi sama redaksi doa kunutnya dengan mazhab Maliki. Apa bunyinya? Nanti pada saat saya membagi ringkasan akan saya masukkan salah satunya doa kunut menurut mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkal alaika wa nuthni alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhlaq wa natruku man yafjuruka Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Nah, ini doa riwayatnya dari Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu pula sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat lainnya yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari Khalid bin Abi Imran berkata, bainama Rasulullah yada'u ala mudib. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada saat tertimpa musibah. Ja'ahu Jibril. Maka pada saat itu datang malaikat Jibril, fa'auma'a ilaihi an asqut. Maka malaikat Jibril memberikan petunjuk agar Nabi Muhammad diam. Fasakata, Nabi Muhammad pun terdiam. Faqala ya Muhammad, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, innallaha lam yab'atska subbaban wala du'anan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusmu sebagai pencela dan juga bukan sebagai pelaknat. Wa innama ba'atsaka rahmatan lil alamin. Akan tetapi Allah mengutusmu sebagai rahmat bagi semesta alam. Tsumma 'allamahul qunut. Kemudian setelah itu malaikat Jibril mengajarkan doa kunut kepada Nabi Muhammad dengan redaksi yang tadi dibacakan, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika dan seterusnya. Dan menurut mazhab Hanafi, barang siapa yang tidak bisa mengucapkan bahasa Arab dengan baik, ataupun dia tidak hafal doa kunut yang tadi, maka dia boleh menggantinya. Apakah itu hanya sekedar membaca ya Rab cukup, maka dia sudah dianggap membaca kunut. Ataupun Allahumma ufirli, itu pun juga boleh. Atau yang lebih baik lagi berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang mana masing-masing tadi itu ya Rabb, Allahumma ufirli, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi yang tidak hafal doa kunut, boleh membaca 3 jenis bacaan tadi masing-masing sebanyak 3 kali menurut mazhab Hanafi. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, udah dianggap kunut lah dia itu. Kemudian Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Kemudian yang ketiga boleh juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut mazhab Hanafi, kunut ini dibaca jahar pada sholat jahar.
Kemudian dibaca sir pada saat sholat sir. Adapun hukum bagi yang melupakan kunut pada saat sholat witir. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, setiap kali melakukan sholat witir maka dia disunahkan untuk kunut. Jika dia terlupa, yang mana ternyata dia sudah ruku atau seterusnya baru dia teringat, maka dia tidak perlu kembali pada gerakan sebelumnya. Gugur kesunahan dia untuk melakukan kunut, namun dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Dan jangan lupa jamaah yang dirahmati Allah, pernah saya sampaikan, sholat witir dalam mazhab Hanafi itu kedudukannya tidak seperti hukum sholat witir menurut kita penganut mazhab Syafi'i. Bagi mereka hukum melaksanakan sholat witir adalah wajib. Jadi bagi mereka orang yang tidak mengerjakan sholat witir, maka dia berdosa. Dan sebenarnya sholat witir ini dalam mazhab Syafi'i sekalipun itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang mana Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkannya kecuali memang karena ada uzur. Lain halnya jamaah yang dirahmati Allah, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sunnah, bukan sunnah muakkadah. Sehingga dapat dipahami bahwa Nabi terkadang sholat tahajud, kemudian terkadang pula Nabi tidak melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau sholat witir termasuk juga sholat duha, itu hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya kunut itu hanya pada saat sholat witir. Dikatakan di dalam kitab ini, kalaulah seandainya ada penganut mazhab Hanafi berimam kepada imam yang menganut mazhab Syafi'i yang membaca kunut pada saat sholat subuh, maka makmum yang bermazhabkan Hanafi itu dianjurkan untuk ikut kunut. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki disunnahkan kunut secara sir. Apa makna sir? Menyembunyikan suara, bukan tidak bersuara. Selama ini banyak orang memahami sir itu tidak bersuara. Jahar mengeraskan suara, sir menyembunyikan suara. Pada bacaan-bacaan yang tidak jahar atau yang disirkan di dalam sholat itu bukan berarti tidak bersuara, melainkan kita sembunyikan suara kita sehingga hanya terdengar oleh diri sendiri. Ingat bapak-bapak, jangan salah kaprah. Seolah-olah sir tidak bersuara sama sekali. Sir tetap ada suara terdengar oleh diri sendiri. Walaupun sholat zuhur membaca Al-Fatihah dan surah pada sholat zuhur itu sir, bukan berarti tidak bersuara. Tetap bersuara, namun suaranya hanya terdengar oleh diri sendiri seperti orang yang bisik-bisik. Kalau tak ada suaranya sama sekali, mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya berpendapat sholatnya tidak sah. Nah, disunahkan menurut mazhab Maliki melakukan kunut pada saat sholat subuh secara sir, tidak pada sholat witir dan tidak pula pada sholat-sholat lainnya. Kalau seandainya ada yang melakukan kunut selain ketika sholat subuh, maka itu hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, seseorang yang kunut boleh sebelum ruku, boleh juga setelah ruku. Sebelum ruku lebih afdol daripada setelah ruku.
Tetapi cara pengamalannya itu tidak seperti dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi kan setelah membaca surah, dia mengangkat tangan, kemudian dia letak lagi di bawah pusar, baru berdoa. Dengan posisi tangan tetap di bawah pusar. Kalau dalam mazhab Maliki, setelah dia membaca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, barulah dia mengangkat tangan untuk membaca kunut. Setelah selesai kunut, dia kembalikan lagi tangannya, barulah setelah itu dia ruku. Boleh juga kunut itu dilakukan setelah ruku menurut mazhab Maliki, tetapi yang lebih afdal sebelum ruku. Nah, redaksi kunutnya itu sama seperti mazhab Hanafi, yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, dan seterusnya. Nah, kunut ini dibaca secara sir, baik bagi seorang imam, seorang makmum, maupun yang melakukan sholat sendiri, dan tidak apa-apa mengangkat kedua tangannya. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi tidak mengangkat kedua tangan. Mari kita masuk kepada pendapat mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman kita dalam beramal. Disunahkan menurut mazhab Syafi'i melakukan kunut pada saat iktidal rakaat kedua sholat subuh. Adapun redaksi yang dipilih sebagaimana yang kita selama ini amalkan, yaitu Allahumma, kalau bersama-sama Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Boleh ada bi rahmatikanya, boleh juga tidak ada bi rahmatikanya. Wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bukan wasallim, wasallam. Nah, imam dianjurkan menggunakan lafaz jamak, menggunakan Allahumma hdina. Makruh hukumnya seorang imam menggunakan lafaz sendiri, Allahumma hdini. Berdasarkan hadis Rasulullah, la yaqumu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunihim fa in fa'ala faqad khanahum. Tidaklah seorang imam yang mengimami kaumnya mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri tanpa jamaahnya. Jika dia melakukan hal tersebut, sesungguhnya dia telah mengkhianati jamaah atau makmumnya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada saat kunut saja. Imam pun kalaupun dia tidak berdoa berjamaah, itu disunnahkan lapas doa dia menggunakan kami. Kalau seandainya doa dia hanya untuk dirinya sendiri, berarti dia sudah mengkhianati makmumnya atau jamaahnya. Nah, dalil mazhab Syafi'i apa? Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razzaq, Daruqutni dan Ishaq bin Rahwih dari Anas bin Malik. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasul terus melakukan kunut pada saat sholat subuh sampai Rasul meninggalkan dunia. Maksudnya sampai Rasulullah meninggal atau wafat. Dan dalam mazhab Syafi'i disunahkan selawat kepada Nabi Muhammad di akhir kunut. Begitu pula selawat kepada keluarga Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Itu selawat kepada Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu masuk selawat kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kemudian disunahkan pula mengangkat kedua tangan seperti ketika berdoa di luar qunut. Jadi bagaimana berdoa di luar qunut, maka begitu jugalah tangannya ketika berdoa pada saat melakukan qunut. Kita sudah belajar terkait bagaimana tata cara ataupun adab berdoa setelah selesai sholat pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita mengangkat tangan maka sekurang-kurangnya sejajar dengan bahu. Nah, tangan kita sejajar dengan bahu. Kemudian antara tangan kanan dan kiri dirapatkan, begitu riwayatnya. Ketika berdoa untuk diangkat bala dari diri kita, maka Rasulullah SAW mengajarkan agar telapak tangan bagian luar menghadap langit dan telapak tangan bagian dalam menghadap ke bawah. Ini dalil yang dijadikan pedoman dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita wirid itu Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Jadi itu ada dalilnya. Enggak pandai-pandaian ulama kita menurunkan amalan itu. Nah, para ulama mazhab Syafi'i berselisih pendapat. Jadi ulama dalam mazhab Syafi'i sekalipun berbeda pendapat terkait apakah pada saat waqini syarra ma qadait atau waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Apa artinya? Dan peliharalah aku ya Allah dari keburukan yang Engkau takdirkan untukku. Itu kan berdoa kita supaya diangkat salah satu bala dari diri kita, yaitu keburukan. Nah, apakah di dalam qunut itu juga membalikkan telapak tangan atau tidak? Ayo. Jadi kalau Allahumma hdina fiman hadait kan begini tangannya. Nah, pada saat waqini atau waqina bi rahmatika syarra ma qadait, ulama mazhab Syafi'i berselisih. Pendapat yang paling kuat disebutkan di dalam kitab Mawsu'atul Fiqh Al-Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili ini. Nah, pada saat waqina bi rahmatika syarra ma qadait, itu telapak tangan dibalik. Jadi hanya pada saat waqina bi rahmatika syarra ma qadait baru kembali lagi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi mulai dari Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait. Jadi seperti itu. Meskipun ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan tangannya tetap seperti dia berdoa dari awal qunut. Kemudian dalam mazhab Syafi'i disunahkan menjaharkan bacaan pada saat berdoa di dalam qunut berikut dengan aminnya sampai sebelum fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi itu memang pendapatnya para ulama mazhab Syafi'i. Begitu masuk fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, barulah dia mensirkan bacaan. Tapi sebelum itu dijaharkan sebagaimana yang kita amalkan selama ini. Kenapa? Karena begitu masuk fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu masuk puji-pujian dan zikir. Udah tidak masuk doa lagi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sholawat kepada Nabi Muhammad itu bagian dari doa sehingga diaminkan, atau itu termasuk bagian dari sholawat dan pujian?
Ini tidak hanya dalam kunut ini berlaku juga nanti di luar kunut. Kadang kan orang waktu pada saat alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kan sering kita lihat orang tidak mengangkat tangan. Karena ini termasuk sesuatu yang memang dibahas. Apakah sholawat kepada Nabi Muhammad itu termasuk bagian dari doa atau dia termasuk bagian dari puji-pujian? Maka pendapat yang muktamad atau pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad itu termasuk bagian dari doa. Jadi kalau kita berdoa itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, itu pendapat yang paling kuat. Kemudian ketika sholawat itu dibacakan di dalam kunut atau di luar kunut ketika berdoa, apakah kita mengucap sholawat karena disebutkan nama Nabi Muhammad, atau kita mengatakan amin? Dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah ketika kita berdoa pada bagian sholawat kepada Nabi Muhammad, maka pendapat yang paling kuat adalah mengaminkan. Nah, amin itu pengganti daripada sholawat. Tetapi dikatakan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili yang paling afdol menggabungkan keduanya. Jadi begitu kita mendengar imam berdoa, kemudian kita ikut berdoa bersama imam, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mendengar kita sebagai makmum bahwa nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita bisa mengamalkan kedua-duanya. Yang pertama, kita ikut bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kita juga ikut mengaminkannya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, kalau disuruh milih salah satu, yang paling afdol adalah mengaminkannya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, kunut ini termasuk sunnah abal. Yang kalau seandainya terlupa atau tertinggal pada saat sholat subuh, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian mazhab Hambali, menurut mazhab Hambali disunnahkan kunut pada saat sholat witir di rakaat pertama. Jadi kunutnya mazhab Hambali itu dilakukan pada saat rakaat pertama setelah Makanya kalau kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang tidak ikut kunut subuh, herannya pada saat sholat witir dia pun juga tidak kunut. Makanya bingung kita entah apa mazhab kalau orang yang tak kunut subuh. Coba tengok nanti begitu masuk Ramadan, perhatikan. Kalau kau tak kunut juga waktu witir, berarti entah apa mazhab kau bilang. Kenapa? Karena mazhab Hanafi, mazhab Hambali, meskipun tidak melakukan kunut di waktu subuh, mereka melakukan kunut pada saat witir. Dan mazhab Hambali kunutnya dilakukan pada saat rakaat pertama setelah rukuk. Nah, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i itu memiliki pendapat yang sama untuk melakukan kunut pada saat sholat witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Nah, menurut mazhab Hambali, kalaulah seandainya ada orang melakukan kunut sebelum rukuk menurut mazhab Hambali, maka yang demikian itu la ba'sa. La ba'sa itu artinya tidak apa-apa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, dalam mazhab Hambali
kunut itu dibaca jahar bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Sama halnya dengan mazhab Syafi'i tadi belum disampaikan tadi. Mazhab Syafi'i kunut itu dibaca jahar bagi orang yang sholat sebagai imam maupun sebagai sendiri ataupun sholat sendiri. Itu dibaca secara jahar. Ketika imam membaca kunut, maka orang yang di belakangnya mengaminkannya dan mengangkat kedua tangannya. Beda mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, pada saat kunut tidak dianjurkan mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Tapi kalau di luar kunut disunnahkan dalam mazhab Syafi'i mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut itu begitu selesai wassallallahu ala sayyidina Muhammad dan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin, tidak disunnahkan untuk mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Tapi kalau mazhab Hambali berpendapat disunnahkan mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Begitu selesai daripada Nah, tidak disunahkan dalam mazhab Hambali kunut di waktu subuh. Begitu juga pada sholat 5 waktu lainnya kecuali pada saat sholat witir. Kemudian pada pembahasan terakhir, tanggung ini Pak, karena tinggal pembahasan tentang kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca pada saat umat Islam ditimpa musibah. Musibah wabah corona, musibah bencana alam seperti gempa, banjir, kemudian musibah penyakit menular ataupun musibah berupa kezaliman dari musuh-musuh Islam. Para ulama mazhab Hanafi, kemudian mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman kita dalam beramal, begitu pula mazhab Hambali berpendapat disunnahkan melakukan kunut nazilah. Yang mana mazhab Hanafi berpendapat pada saat sholat jahar saja, dan menurut mazhab Hambali berikut dengan mazhab Syafi'i di semua sholat 5 waktu. Kalau mazhab Hanafi kunut nazilah pada waktu jahar saja, sholat jahar. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali di setiap sholat 5 waktu. Kayak dulu awal-awal corona di masjid tempat saya tinggal itu Masjid Silaturahim, sebulan lebih kami kunut nazilah itu. Setiap habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebagaimana yang menjadi edaran fatwa Majelis Ulama Indonesia kita. Barangkali demikian jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin di sana sini ada pertanyaan terkait yang disampaikan ataupun di luar dari yang disampaikan, dipersilahkan.